Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah harapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Sebab di luar sana ada banyak orang yang mengatakan demikian. Tapi bagi kita yang percaya, kau diselamatkan. Bagi engkau yang tidak percaya, engkau akan dihukum. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus Kristus sendiri. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Itu Petrus yang mengatakan, jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, dan doa dan harapan saya di malam hari ini tetap kita mengalami kekuatan daripada Allah supaya Tuhan terus kita muliakan dalam hidup kita ini. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi penurut-penurut Tuhan, bukan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membaca Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Wow, sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Herodes, si monster pembunuh dari Betlehem. Itulah tema kita, supaya jangan ada lagi ada sebutan-sebutan seperti yang di Jakarta itu, ya. Dia marah, mereka bertengkar, dan yang dibunuh 4 anaknya, masih 6, 4, 3, berapa itu, satu tahun atau 4 orang dibunuh. Tapi saya mau katakan, ternyata kejadian-kejadian seperti ini ada sebelumnya. Yang pertama, Herodes, si monster pembunuh dari Betlehem. Kenapa saya memberikan judul? Karena dia betul-betul seorang pembunuh. Bayangkan, yang pertama yang dibunuhnya itu adalah istrinya. Ya, dia kan banyak istri, ya. Ya, namanya dia memerintah di tahun 47 kira-kira. Ada orang sebutkan tahun 37. Tapi kalau menurut ada 47, jadi tahun 40 dia diangkat menjadi raja. Dia kan tahun 47 itu menjadi gubernur. Tahun 25 dia adalah orang yang memberikan harta emasnya untuk menolong orang-orang Betlehem pada waktu yang sedang kelaparan. Tapi dia berubah menjadi monster ketika dia di usia-usia senjanya. Harusnya orang semakin bijak, tapi dia semakin jahat. Nah, dia membunuh istrinya Mariam ya, luar biasa. Yang kedua yang dibunuhnya adalah ibunya sendiri, Alexandra. Anda bisa bayangkan, orang tua yang telah melahirkan, yang seharusnya di masa tuanya mungkin melihat anaknya sukses, justru Alkitab katakan kepada kita supaya kita menghargai, menghormati orang tua kita, supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tapi justru dia membunuh. Yang ketiga yang dibunuhnya adalah anaknya sendiri, Antipater, Alexander, itu Aristobulus. Ini orang yang sadis. Itu sebabnya saya mengatakan si monster pembunuh dari si Betlehem. Dan yang mau saya katakan adalah, mengapa dia berubah menjadi pembunuh? Di awal-awal pemerintahannya dia baik, dan dia adalah seorang bapak pembangunan Betlehem pada waktu itu. Dia orang yang cukup berhasil, dia orang yang cukup melakukan apa yang baik. Tetapi kemudian di masa tuanya berubah menjadi monster karena merasa tidak aman. Jadi siapapun, bukan hanya keluarga dekatnya, orang-orang pegawainya yang merasa dia curigai, dia akan langsung bantai, dia akan langsung bunuh. Manusia sadis. Dia ini keturunan dari Edom, ya. Jadi itu sebabnya orang Israel nggak suka ya dia menjadi raja, karena nggak ada hubungannya dengan Yesus. Walaupun sedikit ada ya dari Esau kan, ya, dan terus menerus itu gitu. Yang mau saya katakan adalah bahwa si Herodes ini haus akan kekuasaan, tamak akan kekuasaan, sehingga tidak ada boleh didengarnya orang-orang yang mau menyayanginya. Bayangkan, yang keempat yang dibunuhnya adalah anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Apa yang dapat diperbuat oleh anak-anak berusia
2 tahun ke bawah. Sedangkan ini sudah di akhir, dia sudah di akhir pemerintahannya, karena sudah tidak berapa lama dia meninggal dunia. Tetapi namanya manusia, dia sudah mempersiapkan orang-orang yang memenangisi juga udah dipersiapkan. Dan orang-orang menjadi saingannya karena dia pindah ke Yeriko. Di sana dia membangun bentengnya sendiri. Dan dari sana dia memerintahkan kepada orang-orang yang ada, orang-orang berpengaruh di Bethlehem pada waktu itu, supaya apa? Ditangkapi semua. Dan kalau dia mati, bunuh semua. Wow. Memang ini monster pembunuh dari Bethlehem. Jangan ada lagi anak-anak atau orang-orang seperti ini. Tapi kalau kita lihat juga ada banyak ya Nazi, Idi Amin, dan berbagai peristiwa-peristiwa dunia yang kita ketahui. Ada orang-orang memang seperti Herodes ini menjadi monster pembunuh. Tapi saya mau katakan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita mengikuti langkah orang-orang jahat. Jangan kita mengikuti langkah-langkah orang yang tidak benar dalam kehidupan kita. Tapi kita senantiasa mengikuti langkah-langkah Tuhan, di mana ketaatan menjadi kebagian kita. Kenapa saya sering mengatakan ketaatan ini? Karena ketaatan inilah kunci kita menerima segala kebaikan Tuhan. Kita taat kepada Allah dan melakukan kehendak Allah. Dan Anda tahu bagaimana Manase yang jahat itu ketika dia membunuh hamba-hambanya, menubuh orang-orang benar. Ketika dia di dalam pembuangan, dia datang menangis di hadapan Allah, menyesali segala dosa dan kejahatannya, dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Allah tidak mengingat pelanggarannya. Wah, itulah Tuhan itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, ketaatan ini harus menjadi bagian kita dalam sepanjang umur hidup kita. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan melakukan segala hal-hal yang baik dan benar sepanjang umur hidup kita. Jangan kita dikenal sepanjang sejarah seperti Herodes ini, si monster pembunuh dari Bethlehem. Herodes, si monster pembunuh dari Bethlehem. Janganlah kita sampai dikenal yang seperti itu. Jangan kita dikenal seperti Idi Amin yang jahat terhadap rakyatnya. Dan banyak pemimpin-pemimpin Afrika sana yang melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi saya mau katakan kepada kita, sebagai orang percaya, kehidupan seperti itu tidak akan langgeng. Kehidupan seperti itu bagiannya hanya neraka. Tapi bagian orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Tadi pagi saya sudah mengatakan, biarlah kita menjadi orang yang bijak. Karena apa? Orang dari timur ini datang menyembah Tuhan Saka, worship itu sendiri, prostrate oneself, lalu itu merebahkan diri untuk datang menyembah Tuhan, atau dengan bow down, sujud menyembah. Dan itu yang dilakukan oleh di dalam Kejadian 18 ayat 2. Dan mereka yang kedua dikatakan, dari pagi itu saya katakan yang kedua itu adalah melakukan hal yang sangat luar biasa, memberi pemberian yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Ya, yang ketiga itu mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka tidak kembali sebagaimana yang diminta oleh raja, tetapi itu pula lah yang mendasari bagian yang keempat tadi. Bagaimana raja menjadi sangat kecewa dan pada akhirnya dia membunuh anak-anak kecil itu, anak-anak yang tidak berdosa itu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, monster tidak akan pernah memiliki hati nurani. Yang dia pikirkan adalah keselamatannya, kekuasaannya, dan rasa haus untuk menundukkan orang-orang di bawah telapak kakinya. Tapi saya mau katakan, di atas langit masih ada langit. Mari kita terus berharap, bersandar kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita. Jangan kita dikenal oleh karena kejahatan kita, tapi biarlah kita dikenal karena ketaatan kita, karena iman kita, karena apa yang baik, yang benar kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Sehingga menjadi pujian bagi keluarga kita, bagi generasi kita ke depan.
Saya memilih dalam hidup ini untuk setiap masa ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Saya memilih di zaman saya ini untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya memilih untuk melakukan apa yang baik di masa ini. Saya tidak memilih untuk melakukan hal-hal yang memberontak kepada Dia. Dan doa dan harapan saya, hal yang sama juga akan kita lakukan sepanjang umur hidup kita, sampai kita ketemu muka dengan Dia. Stoma prostoma, ya, muka dengan muka. Haleluya, mantap. Jadi kalau kita sebagai orang percaya dikenal oleh karena kejahatan, itu sangat memalukan. Tapi kalau kita dikenal karena ketaatan, itu memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena firman Allah katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, Let your light so shine before men. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Jadi supaya terang kita bercahaya di hadapan semua. Jadi kalau terang kita bercahaya di hadapan semua orang, itu luar biasa. That they may see your good work. Supaya mereka bisa melihat perbuatan-perbuatannya mu yang baik. Lalu kemudian glorify your Father in heaven. Wow. Jadi memuliakan Bapamu yang di surga. Karena tujuan kita hidup itu adalah memberi kemuliaan kepada Bapa. Jangan seperti Herodes. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami ingin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa bagi orang-orang yang sakit. Apapun sakit penyakitmu, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan engkau. Apa saja sakitmu. Saya mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi mereka-mereka yang sakit saat ini. Yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, dimanapun mereka saat ini berada, sakit apapun mereka derita, parah atau ringan, Tuhan Bapa di surga, ketika Engkau berkata sembuh, maka mereka sembuh. Dan itu sebabnya kami mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, baik itu ginjal, jantung, koroner, kanker dan lain sebagainya, benjolan-benjolan, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka. Dan hipertensi, Tuhan tolong juga menormalkan kembali, dan kemudian kolesterol mereka dan lain sebagainya Bapa di surga. Sehatkan umat-Mu, sehatkan gereja-Mu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dengan tubuh yang sehat ini kami dapat memuliakan Engkau. Karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lama. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus, dan berikan kesaksian bagi orang-orang di sekitarmu. Dan tuliskan kalau di kolom komentar kalau engkau mengalami jamahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengatakan kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman bersama dengan kita. Mantap, mantap, mantap.